Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok Ahmad Rezan Haidir, Divani Azadambila, Novan Janis Aditya, dan Rafif Siswafandi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu rekursi dengan Python beserta contoh program codingnya. Oke, lanjut ke nomor 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian rekursi, contoh faktorial, syarat program rekursi, dan juga ada demo program tentunya. Lanjut ke nomor 1. Baik, yang pertama yaitu pengertian rekursi. Apa sih rekursi itu? Rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Sebagai contohnya, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain. Gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas. Istilah ini memiliki makna beragam, bergantung kepada ragam disiplin, mulai dari linguistik sampai logika. Lalu penggunaan paling umum dari rekursi ini yaitu dalam matematika dan ilmu komputer yang mengacu kepada suatu metode mendefinisikan fungsi yang mana fungsi tersebut menggunakan definisinya sendiri. Lalu untuk apa sih rekursi itu? Rekursi adalah teknik pemrograman yang berdaya guna untuk digunakan pada pekerjaan pemrograman dengan mengekspresikannya ke dalam modul-modul dari pemrograman lain dengan menambahkan langkah-langkah sejenis. Lalu rekursi dapat dijelaskan dengan menggunakan program untuk menghitung faktorial. Bagaimana cara menghitung faktorial tersebut akan dijelaskan oleh Ahmad Rozan. Oke, selanjutnya adalah contoh faktorial. Di sini kami memiliki dua contoh faktorial, yaitu faktorial sederhana dan faktorial dengan fungsi. Mari kita lanjut ke programnya. Ini adalah program dari faktorial sederhana. Sebelumnya, mari kita jalankan programnya terlebih dahulu. Pertama-tama, kita diminta untuk memasukkan bilangan yang akan kita cari faktorialnya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan 4 untuk dicari nilai faktorialnya. Kemudian akan tampil hasil dari faktorial 4 adalah 24. Seperti yang kita tahu, cara mencari faktorial 4 adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita berlanjut ke programnya. Di sini kita mempunyai variabel dengan nama X, di mana X merupakan variabel dengan inputan. Kemudian, kita memiliki variabel dengan nama N, di mana nilai N adalah 1. Di sini, ada perulangan for. Seperti yang kita tahu, perulangan for memiliki indeks yang dimulai dari 0. Jika kita memasukkan 4, maka indeks yang akan tampil adalah 0, 1, 2, 3. Untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, kita harus memulainya dengan cara menuliskan 1 di awal. Dan X plus 1 atau 3 plus 1, supaya dapat tampil hasil 4. Maka, jika seperti ini, hasil yang akan tampil adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian, di sini ada variabel N, di mana N bernilai 1. Kemudian, dikali dengan I. I ini adalah angka yang didapat dari perulangan di atas. Angka yang didapat adalah 1, 2, 3, dan 4. 1 dikali dengan N yang nilainya 1, hasilnya adalah 1. Kemudian, 2 dikali dengan 1 adalah 2. Maka nilai N ini akan berubah menjadi 2. Kemudian, 3 dikali dengan 2, hasilnya 6. N akan berubah menjadi 6. Kemudian, 4. 4 dikali dengan 6 sama dengan 24. Maka nilai N adalah 24. Kemudian hasil akan diprint dengan tulisan hasil dari faktorial X atau nilai variabel yang kita input di awal adalah N, di mana N adalah hasil hitungan yang sebelumnya telah kita hitung. Kemudian kita akan membahas faktorial dengan fungsi. Sebelumnya, kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan. Sebagai contoh, saya akan mencari faktorial dari 5. Maka akan tampil hasil dari faktorial 5 adalah 120. Seperti program sebelumnya, cara mencari faktorial adalah jika kita inputkan 5, maka cara mencari faktorialnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita bahas programnya. Di sini kita memiliki variabel dengan nama A, di mana A adalah variabel inputan. Kemudian ada fungsi dengan nama faktorial dengan parameter X. Parameter X ini nantinya akan diinput nilai dari A.
kemudian akan masuk ke dalam pengkondisian. If X sama dengan 1 atau nilai yang kita inputkan adalah 1, maka akan mengembalikan nilai 1. Elif X sama dengan 0 atau nilai yang kita inputkan 0, maka akan mengembalikan nilai 1 juga. Selain ini, nilai X akan dikali faktorial X min 1. Maksudnya adalah, jika tadi kita memasukkan 5, maka nilai X adalah 5. Di sini, 5 akan dikurang dengan min 1. Artinya, 5 dikali dengan 4. Hasilnya 20. Kemudian, akan berputar kembali. 20 dikali dengan 3 sama dengan 60. Kemudian, 60 dikali dengan 2 sama dengan 120. Kemudian 120 dikali 1, maka hasilnya tetap 120. Kemudian akan menampilkan hasil faktorial dari A atau nilai yang kita inputkan di awal adalah faktorial A. Artinya ini memanggil fungsi faktorial dengan parameter yang mengambil dari input dari variabel A. Maka akan didapat hasil 120. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari syarat dari program rekursi. Yang pertama ada kriteria dasar atau stop, yaitu kondisi yang bila mana terpenuhi akan menghentikan fungsi rekursi dalam memanggil dirinya sendiri. Nah, contohnya pada program faktorial yang sudah dijelaskan tadi, ada kondisi if atau jika X sama dengan 1 yang mengembalikan atau return nilai 1, kondisi tersebut akan menghentikan fungsi dalam memanggil dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada pemanggilan rekursif atau konvergen, yaitu pemanggilan rekursif harus selalu menuju titik kriteria dasar atau stop. Dari program faktorial tadi, pada fungsi faktorial ada argumen dari fungsi faktorial yang berupa nilai yang berupa integer positif akan terus dikurangi 1 hingga menuju titik kriteria dasar atau stop tadi, yaitu pada kondisi if atau jika X sama dengan 1 yang akan mengembalikan atau return nilai 1. Itu merupakan contoh dari pemanggilan rekursif konvergen dan juga kriteria dasar atau stop. Baik, lalu di sini untuk kode programnya sendiri saya membuat 2 kode program. Yang pertama itu Hanoi Tower dan juga Turtle Tree. Nah, untuk Hanoi Tower sendiri di sini ada 3 batang kayu yang saya gunakan. Yang pertama itu ada batang kayu A, batang kayu B, dan batang kayu C. Nah, untuk batang kayu C ini adalah batang kayu yang di tengah-tengah. Lalu untuk program rekursifnya sendiri ini terdapat pada pemanggilan fungsi tower Hanoi tersebut. Nah, lalu untuk bagian argumen yang akan menjamin konvergennya itu terdapat pada bagian ketika memindahkan kaset dari batang kayu 1 ke batang kayu yang nomor 3 seperti itu. Lalu untuk solusi dasarnya sendiri di sini ada Tower of Hanoi N-1. Nah, ini tuh artinya ketika batang A memberikan kaset ke batang B lalu ke batang C. Nah, di sini adalah solusi dasar yang dibuat oleh program Tower of Hanoi ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada Turtle Tree. Nah, untuk Turtle Tree tersendiri di sini ada kode program di mana ada higher left, itu artinya dimulainya bagian kursor itu 90 derajat dari kanan seperti itu. Untuk higher speed-nya sendiri adalah menjalankan kecepatan dari penulisan kursor tersebut. Lalu untuk bagian rekursif sendiri di sini ada pemanggilan fungsi tree yang 3 kali i/4. Di situ adalah pemanggilan rekursi dari program ini. Lalu untuk bagian argumen yang akan menjamin konvergen untuk memusatkannya itu terdapat pada bagian backward yang akan menjalankan ke bagian belakang dari program tersebut. Jadi kursornya akan kembali lagi ke belakang setelah melakukan fungsi rekursi. Lalu untuk solusi dasarnya sendiri di sini adalah yang if i kurang dari 10 itu menandakan jika i yang kita berikan itu kan di sini saya memberikan 50. Nah, apabila i-nya itu sudah kurang dari 10 ataupun habis, maka di sini akan
program akan melakukan pemberhentian seperti itu. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.